Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 12 bulan 12 tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, kita akan lihat request yang pertama dari sektor properti. Saham yang ditanyakan adalah BES. BES ini kemarin ditutup melemah 2,91% di level 200. BES ini teman-teman gerakannya masih uptrend ya. Kalau dilihat dari bulan Maret sampai sekarang gerakannya itu uptrend. Ya memang dia naiknya pelan-pelan gitu. Tapi kemarin turunnya lumayan juga sih, 2,91%. Anyway, kemarin itu memang dia udah ada di area resisten Fibonacci ya, di area 212. Support terdekatnya ada di 196, kemudian di 182. Sedangkan resisten terdekat ada di 218, kemudian ada di 242 sampai 250. Kita lihat yang ditanyakan berikutnya adalah SMRA. SMRA ini sejak tanggal 27 November arahnya turun nih kemarin, jadi dia ada pullback ya. Setelah dia naik 8,92% di tanggal 26 November, besokannya pullback ya, menguji area support di 785. Dan kemarin si SMRA sudah ditutup di area 810. Area resisten terdekatnya ada di 855 dengan area support terdekatnya tadi itu ada di area support terdekat ada di 785, kemudian baru di 735 ya. Lanjutnya kita akan lihat LPKR. Oke, LPKR ini lagi sideways ya sejak 1 Desember, lagi sideways di sini. Sejak kemarin kan naiknya cukup tinggi dia si LPKR waktu 27 November sama 30 November. Naiknya banyak banget. Dan sekarang dia lagi sideways ya. Kalau dilihat di sini gerakannya seperti ini kayak flag ya. Nah, kalau dia break area resisten ini, maka target berikutnya terdekat ada di 258 ya. Berikutnya sebentar saya buka targetnya. Lalu 298 ya, supportnya ada di area ini 228 sama 206 ya untuk LPKR. Berikutnya kita akan lihat APLN. Oke, APLN juga kemarin terkoreksi 4,46% di level 194. Oke, area support terdekat ada di area 182, area Fibonacci, kemudian ada di 168. Dengan area resisten berikut ada di 240 untuk APLN. Berikutnya kita akan lihat dari sektor trade. Saham yang ditanyakan adalah United Tractors ya. United Tractors ini, UNTR ini kemarin ada di level 26150. Nah, dia ini areanya sudah lebih tinggi daripada di awal tahun 2020. Jadi kalau yang lain masih mencoba untuk menggapai ke area tertinggi di awal tahun 2020, waktu terkoreksi karena efek pandemi, saham-saham pada turun. Nah, UNTR ini udah balik bahkan lebih tinggi daripada level tertingginya di awal tahun. Nah, sekarang dia ada di level 2650. Ini juga yang menjadi area supportnya ya, support Fibonacci. Kemudian support berikut ada di 25175 dan ada di 23250. Resisten berikut ada di 28300 sampai 30275. Selanjutnya kita akan lihat Ace Hardware. Ace Hardware, nah ini sama juga nih. Ace Hardware di awal tahun 2020 harga tertingginya itu ada di 1725. Ini kita bicara tahun 2020 aja ya. Nah, waktu bulan Juli dia udah sampai lagi ke area itu ya. 2 kali dia tes di November dan sekarang ini lagi menuju mau tes yang ke-3 kalinya nih, mau ngetes area resisten di area 1720.
Nah, kalau ini berhasil maka dia akan menguji area 18.15. Dengan support terdekat ada di 16.55 dan 16.10 ya. Lanjut kita akan lihat yang ditanyakan dari sektor consumer HMSP. Nah, HMSP ini teman-teman ya, kemarin saya sempat bahas di di IG story saya share juga, tapi di grup. Jadi ini ibarat pelari ya yang lari panjang, kemudian lompat ya ke sini, lompat dan sampai di sini terkoreksi sampai sekarang. Memang ada isu ada berita cukai rokok yang membuat harga HMSP seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari sisi teknikal memang area 1855 ini memang area resisten dari Fibonacci. Dan saat ini dia udah 2 hari terakhir ini terkoreksi. Nah, area support Fibonacci-nya itu ada di 1560, kemudian ada di 1470. Ya, jadi area ini 1520, 1470 ini bisa di consider sebagai area terdekat, area support terdekat dari si HMSP. Lalu mana lagi nih supportnya kalau misalnya sampai area ini pun terkoreksi? Maka berikutnya ada di sini deh, di area ini ya yang support sejak September. Jadi di sekitaran 1400-an. Itu yang menjadi area support kuatnya untuk HMSP. Lanjut kita akan lihat saudaranya gudang garam ya. Sama juga nih gerakannya. Nah, sama juga lompatnya, dalamnya ya dalam juga ya. Kalau dia posisinya maka area support terdekatnya itu di 39875. Area ini juga yang menahan penurunan GGRM di 30 September. Semoga area ini nggak jebol ya. Kalau jebol maka kurang cakep aja gerakannya. Oke, lanjut kita akan lihat yang ditanyakan adalah ICBP. Oke, ICBP tuh kayak gini ya. Nah, ini tuh kemarin dia tertahan di area di sini, di area trendline ini ya. Ini juga area resisten yang sebelumnya sudah menahan si ICBP di level 10.575 dan terkoreksi sampai sekarang. Nah, ICBP ini sedang bergelantungan bertahan di area moving average jangka panjangnya, yaitu di 9840. Kalau dia bisa bertahan di atas area ini, maka 10.150 menjadi area resisten terdekat yang akan diuji oleh ICBP. Tapi kalau dia masih melemah, maka 9.575 yang akan menjadi area support untuk ICBP terdekatnya. Lanjut kita akan lihat WSBP. Ya, WSBP naik ya dari sejak Oktober terus naik sampai sekarang di area resisten Fibonacci di sini dan sudah terkoreksi selama seminggu belakangan. Oke, area support yang bisa dibacakan saat ini ada di level 222 terdekat, lalu resisten ada di 246, ini terdekatnya untuk WSBP. Selanjutnya kita akan lihat Carun Pokpan. Nah, Carun Pokpan ini memang gerakan ini lagi turun ya, lagi terkoreksi sejak dia naik di 12 November. Dan saat ini beberapa hari belakangan ini dia nih tertahan di area 6.250 ya. Kalau dia bisa menguat, maka ini yang akan menjadi area resisten berikutnya yaitu 6775. Namun bila tidak, maka 5775 yang akan menjadi area support dari Cepin. Lanjut kita akan lihat BRPT. BRPT dari September pelan-pelan naik ya. Sampai kemarin di 11 Desember menguat 2,93% di level 1230. Area resisten terdekat ada di 1300, area support ada di 1155 ya. Lanjut kita akan lihat yang ditanyakan dari sektor finance adalah BRIS. BRIS ini kemarin menguat 19,80%. Sampai tertingginya itu menyentuh di level 1840 yaitu di area Fibonacci di sini 1835 ya. Bila ada pullback maka 1755 sampai 1560 ini menjadi area support si BRIS. Target resisten berikutnya ada di 1920 dan di 2100 untuk BRIS ya.
Lanjut kita akan lihat BBRI. Oke, BBRI di sini terlihat adanya bearish divergence ya. Kalau kita menggunakan indikator stokastik untuk melihat momentum, maka mulai dari 10 November sampai sekarang terlihat adanya bearish divergence ya. Ini baru divergence. Kita perlu melihat apakah ada support yang ditembus untuk melihat kepastian bahwa ini menjadi bearish ya. Jangka panjang tetap ini boleh si BBRI. Lalu support yang akan kita lihat terdekatnya ada di 4260 ya, 4260, kemudian di sini di 4010 ya. Selanjutnya kita akan lihat yang ditanyakan adalah agro. Oke. Agro juga kemarin menguat 8,22% ya, ditutup di level 790. Area resisten berikutnya ada di 875, kemudian di sini 995. Area support ada di sini di 655. Ini untuk agro ya. Lanjut kita akan lihat sektor mining. Yang ditanyakan adalah Inco. Inco ini uptrend terus ya. Sekarang ada di level 5225 ya, 5225. Resisten berikut ada di 5650 dengan support terdekat di 5125 sampai 4725. Selanjutnya kita akan lihat PTBA. Oke. PTBA kemarin ditutup di 2810. Area resisten terdekat di sini ada di 2870 di area ini. Kalau menguat berikutnya ada di sini di 3270 ya. Support terdekat PTBA ada di 2718, kemudian di 2530 ya. Arah masih uptrend, cuman memang lagi koreksi 2 hari belakangan. Selanjutnya kita akan lihat MDKA. Oke. MDKA ini sampai lagi ya, menyentuh lagi di area all time high-nya yaitu di 2055, kemudian sampai di situ dan harga pullback kembali. Saat ini MDKA terbaca sedang turun ya, sedang pullback normal, masih terbaca normal ya saat ini karena wajar dia sedang menguji area resisten ini. Bila support 1815 ini menahan, maka masih ada potensi untuk dia bergerak di area ini 1815 sampai 2055 ya. Jadi ini adalah area support pentingnya dari si MDKA. Bila ini tembus di area all time high-nya ditembus, maka berikutnya ada di, coba ya, tuh ada di sini 2500 ya. Di sini ada lagi resisten cuman belum saya ukur. Oke, itu aja. Lalu kita lanjut ke saham yang ditanyakan adalah Bumi. Saham sejuta umat yang tiba-tiba bangkit dari tidur panjangnya, kemudian menguat sampai ke level kemarin di 80 dan kemarin hari Jumat ditutup di level 69 ya. Coba diukur menggunakan Fibonacci, maka area-area supportnya ada di 67, 63 dan 50. Resisten ada di 75, kemudian di 80 sampai 86. Ini terdekatnya ya. Selanjutnya kita akan lihat TLKM. Oke. TLKM lagi sideways ya. Di sini di supportnya 3230 ya, dia lagi ya berjejak di area ini ya. Bila dia bertahan maka 3330 dan 3480 menjadi area resisten terdekatnya, sedangkan supportnya ada di 3082 untuk Telkom. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah Friend. Nah, Friend ini gerakannya kayak gini nih, teman-teman ya. Tuh ya, agak volatile. Oke, saya bacakan aja area supportnya terdekat di 73, kemudian di sini di 71, 64 dan ya udah 50 lah ya. Resisten ada di 82, 87 sampai 92. Itu untuk Friend. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah ISAT. Oke, ISAT kayak gini teman-teman, kemarin menguat 4,3% di level
2670. Area resisten berikut ada di 2820 sampai 29, sedangkan supportnya ada di 2250. Ini untuk ISAT. Lanjut dari sektor agri yang ditanyakan adalah LSIP. LSIP juga lagi posisinya mundur cantik dengan area support di 1150 sampai 1110. Resisten ada di 1280 terdekatnya untuk LSIP. Yang terakhir yang ditanyakan adalah Astra International, ya. Astra waktu tanggal 1 Desember terbentuk pola bullish harami. Pola ini sudah terkonfirmasi ketika level 5.550 menahan pergerakan harga. Dan saat ini si Astra ditutup di level 5675, ya, melemah 2,58%. Area 5.550 ini menjadi area support terdekat dan support berikutnya ada di 5275, ya. Jadi pola ini sudah terkonfirmasi, namun kelihatannya gerakan Astra ini ada potensi untuk dia sideways di range 5.200 sampai 6.000. Oke. Mari kita lihat kesayangan kita bersama, yaitu IHSG. Oke, IHSG seperti ini teman-teman gerakannya, ya. Jadi udah 3 hari ini ditutup melemah dan kemarin ditutup di level 5938, melemah 0,08%. Area resisten berikut dari IHSG ada di 6083, sedangkan support terdekat yang menahan pergerakan IHSG ada di 5913. Kemudian ada di 5827. Ini kalau kita lihat pakai time frame harian. Nah, kita lihat bagaimana pergerakannya di weekly. Weekly candlenya masih hijau, masih biru, masih menguat, ya. Supportnya sama, resistennya sama, masih juga di area di sini 6083, ya. Seperti ini gambarnya, gerakannya dari mana asalnya si garis itu. Seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Dan itu dia supportnya ada di sini 5827. Oke. Nanti tanggal 21 Desember, nggak tahu ya, ini di sini ada tanda 21 Desember. Kita lihat sama-sama ada apa sih di 21 Desember. Nah, itu aja teman-teman jawaban dari request teman-teman dari grup Vibo Princess. Semoga analisa ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di analisa berikutnya. Tetap semangat. Stay safe, stay healthy, salam semangat selalu. Bye.